Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok gabungan antara kelas C dan D Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Kunci Sukses Penerapan IT Governance. Kami dari kelompok gabungan kelas 2D dan 2C. Saya atas nama Muhammad Rizky Jamal dengan NIM 1058411091124. Dan saya sendiri pembicara pertama atas nama Muhammad Ikram Hamka dengan NIM 1058411113024 dari kelas 2D. Dan saya Sultanur Rahman dari kelas 2C pembicara kedua dengan NIM 1058411074424. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan presentasi pada hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama, teknologi informasi telah menjadi tulang punggung dari berbagai aktivitas organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Tidak hanya menjadi alat bantu operasional, TI kini menjadi penggerak transformasi, efisiensi, serta inovasi di banyak lini. Namun keberhasilan pemanfaatan teknologi ini sangat bergantung pada bagaimana TI dikelola secara terstruktur dan tanggung jawab. Disinilah pentingnya IT governance. Tata kelola TI merupakan suatu kerangka kerja yang memastikan bahwa investasi dan penggunaan TI benar-benar memberikan nilai tambahan bagi bisnis ataupun organisasi. Lebih dari sekedar manajemen TI biasa, IT governance menyangkut aspek strategis, risiko, kepatuhan, dan penciptaan nilai yang berkelanjutan. Hari ini, kami akan membahas 9 kunci utama yang menjadi penentu keberhasilan dalam penerapan IT governance. Materi ini akan disampaikan oleh kami bertiga secara bergantian. Saya akan menyampaikan 3 kunci pertama, kemudian akan dilanjutkan oleh 2 rekan saya, yaitu Rizky dan Sul. Mari kita mulai dengan kunci yang pertama. Jadi kunci yang pertama itu adalah komitmen manajemen puncak. Kunci sukses pertama adalah komitmen dari manajemen puncak. Tanpa dukungan dan keterlibatan dari level tertinggi dalam organisasi, baik itu direksi, CEO, maupun kepala instansi, IT governance akan sulit dijalankan secara konsisten. Manajemen puncak bertanggung jawab menetapkan arah strategis TI, mengalokasikan sumber daya, serta memastikan bahwa kebijakan dan prosedur TI benar-benar diimplementasikan di seluruh organisasi. Komitmen ini juga terlihat dari beberapa besar kepedulian pemimpin terhadap risiko TI, keamanan data, dan juga dampak bisnis dari keputusan terkait TI. Tanpa komitmen dari atas, inisiatif IT governance seringkali terhenti di tengah jalan. Untuk kunci kedua yaitu keselarasan strategi TI dengan strategi bisnis. Yang kedua adalah banyak organisasi mengalami kegagalan dalam pengelolaan TI karena antara teknologi dan arah bisnis tidak berjalan beriringan. TI harus dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis. Jika organisasi bertujuan untuk meningkatkan layanan pelanggan, maka sistem TI juga harus mendukung hal tersebut. Misalnya dengan CRM yang efektif atau sistem layanan online. Keselarasan ini tidak bisa terjadi secara otomatis, tapi harus melalui proses perencanaan strategis yang matang, komunikasi antara tim TI dan manajemen bisnis, serta evaluasi yang terus-menerus. Yang ketiga adalah kuncinya struktur organisasi dan peran yang jelas. Kunci ketiga adalah pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas. Dalam praktiknya, organisasi perlu membentuk struktur tata kelola, misalnya dengan adanya IT dalam praktiknya, IT Steering Committee, penunjukan Chief Information Officer atau CEO, serta unit-unit pengelola risiko dan audit TI.
Tanpa struktur dan peran yang jelas, seringkali terjadi tumpang tindih atau bahkan kekosongan tanggung jawab ketika terjadi insiden. Siapa yang membuat keputusan strategis TI? Siapa yang bertanggung jawab jika sistem gagal? Semua harus ditentukan dari awal. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk melanjutkan 3 kunci sukses berikutnya. Kepada Saudara Sultan saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bang Ikram. Sini saya akan melanjutkan dengan kunci sukses yang keempat, yaitu penggunaan kerangka kerja atau framework yang tepat. Framework seperti COVID, ITL atau ISO atau IEC 38600 telah terbukti membantu organisasi dalam merancang dan mengimplementasikan tata kelola TI secara sistematis, terukur, dan terstandar. COVID, misalnya, sangat cocok untuk organisasi yang ingin memastikan pengendalian dan pengukuran kerja TI. Sementara ITIL fokus pada pengelola layanan TI atau IT Service Management. Pemilihan framework ini sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan organisasi. Kemudian ada kunci yang kelima, yaitu manajemen risiko TI. TI membawa manfaat besar, tetapi juga membawa risiko seperti serangan siber, kebocoran data, kegagalan sistem, dan ketergantungan pada vendor. Oleh karena itu, organisasi harus mampu mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko tersebut secara aktif. Proses manajemen risiko harus menjadi bagian integral dari IT governance. Salah satu caranya adalah dengan menyusun risiko register TI, melakukan penilaian dampak, serta mengembangkan rencana, mitigasi, dan respon insiden yang efektif. Selanjutnya adalah kunci yang keenam, yaitu pengukuran dan evaluasi kinerja TI. Tanpa pengukuran, kita tidak bisa tahu apakah TI benar-benar memberi kontribusi terhadap kinerja organisasi. Kita bisa menggunakan berbagai indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator atau biasa disebut KPI untuk mengukur efektivitas layanan TI, efisiensi biaya, tingkat kepuasan pengguna, dan sebagainya. Beberapa organisasi juga menggunakan pendekatan balance scorecard yang mengintegrasikan TI ke dalam kerangka pengukuran kinerja bisnis secara keseluruhan. Untuk melanjutkan, saya serahkan ke rekan kami berikutnya untuk menyampaikan 3 kunci terakhir dan penutup saya berikan kepada Bang Rizky. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kunci yang ketiga atau kunci yang terakhir dari kunci sukses governance IT. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari penjelasan Bang Sul. Nah, yang selanjutnya itu ada di nomor 7, yaitu kultur organisasi yang mendukung. Terima kasih, saya akan melanjutkan dengan kunci ketujuh, yaitu kultur organisasi yang mendukung tata kelola TI. Budaya organisasi yang terbuka terhadap teknologi, berorientasi pada kolaborasi lintas fungsi, serta mendorong akuntabilitas akan sangat mendukung penerapan IT governance. Dalam banyak kasus, kegagalan penerapan bukan karena teknologinya, tapi karena resistensi terhadap perubahan. Maka dari itu, komunikasi internal, pelatihan, dan keterlibatan semua pihak sangat penting. Poin ke-8 itu ada SDM dan kompetensi TI. Yang ke-8, kompetensi sumber daya manusia di bidang TI itu juga menjadi faktor penentu. Tidak cukup hanya memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang canggih. Jika tidak didukung oleh tenaga ahli yang memahami teknologi atau strategi dan juga risiko-risiko yang menyertainya, organisasi perlu secara aktif mengembangkan
kompetensi TI melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan karir. Dengan SDM yang andal, IT governance akan lebih mudah diterapkan secara berkelanjutan. Adapun poin terakhir, yaitu poin ke-9, itu ada audit dan kepatuhan. Dan itu pun kunci sukses yang terakhir adalah audit dan kepatuhan terhadap regulasi. Audit TI perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan sesuai dengan standar dan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, organisasi juga harus mematuhi peraturan eksternal seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP, ISO, dan regulasi industri lainnya. Dengan adanya audit dan kepatuhan, maka tata kelola TI dapat terjaga, risiko dapat diminimalkan, dan kepercayaan stakeholder pun meningkat. Nah, itulah penjelasan dari kunci sukses governance yang poinnya ada 9. Nah, sebagai penutup dapat kami simpulkan bahwa penerapan IT governance yang berhasil bukanlah hasil dari teknologi semata, tetapi dari sinergi antara visi strategis, struktur organisasi, sumber daya manusia, serta budaya kerja yang mendukung. 9 kunci sukses yang kami paparkan tadi, jika diterapkan dengan konsisten dan menyeluruh, akan membantu organisasi mencapai manfaat maksimal dari investasinya di bidang teknologi informasi. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Kami terbuka untuk diskusi atau pertanyaan jika ada. Silakan klik di kolom komentar jika memiliki pertanyaan. Ya, kami akan membuka sesi pertanyaan atau ada yang belum mengerti ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.